Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Lilis Nur Faiza. Kali ini kita mau bahas tentang cara mengatasi jahitan yang loncat-loncat dan bawahnya itu menggumpal atau jahitannya itu nggak mengait ya teman-teman. Nah, ini ketika dijahit itu jahitannya nggak mengait, cuma beberapa dan jahitannya loncat, bagian bawahnya menggumpal. Kita akan perbaiki hingga jahitannya itu normal ya teman-teman, menjadi jahitan yang rapi antara bagian atas dan bagian bawah. Oke, stay tune my video. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa dukung channel ini dengan tekan like, subscribe, follow. Nah, ini kita contohin ya. Ini ketika kita anyam, kita jahit gitu, jahitannya itu nggak mau menganyam ya, atau nggak mau mengait pada dasar kainnya, dan bagian bawahnya itu menggumpal seperti ini. Kelihatan ya teman-teman. Nah, dan di bagian bawah rotari mesinnya ini, dia ada benang-benang yang beradil-beradil kayak gini ya. Kita harus buka rotari mesinnya ya. Nah, ini kita buka pakai obeng ya teman-teman, obeng minus. Ini kita buka dulu kap rotari mesinnya, karena di bagian bawahnya pasti kotor ya, harus kita bersihin dulu. Nah, ini sepatu mesin jahitnya juga aku lepas biar kelihatan ya, biar nggak mengganggu. Nah, ini kelihatan kalau benangnya susah ditarik, jangan dipaksain ya, karena ini memang harus kita bersihkan bagian dalam rotari mesinnya. Nah, ini kita buka dulu kapnya, kita sembari bersihkan ya, karena biasanya tuh bagian rotari ini jarang banget disentuh ya. Kalau nggak ada kendala kayak gini, jarang banget dibersihkan. Nah, ini kita coba ya, coba untuk menggerakkan spoolnya itu kita putar handwellnya ya, yang berada di sebelah kanan mesin. Ini kita bersihkan, ini agak kotor ya. Nah, ini kita bersihkan sisa-sisa benang yang macet. Nah, ini kita bagian dekat bagian atas rumah skocinya ini kita buka ya. Ini kita buka karena ini masih ada benang yang nyangkut ya teman-teman. Hati-hati waktu melepas bautnya, takutnya berceceran dan hilang ya teman-teman. Nah, ini kita bersihkan. Ini ada bagian yang kotor nih ya, ada debu-debu, sisa-sisa kain, kita bersihkan. Kalau baiknya kita lap pakai kain ya, kain perca gitu ya, kain yang udah nggak kepakai, kita bersihkan bagian sela-selanya biar waktu dipasang nanti itu nggak ada debu-debunya lagi. Nah, kalau udah bersih kayak gini, kelihatan ya teman-teman, kita bersihin dulu pada bagian rotari mesinnya. Ini masih ada bagian benang yang menyangkut ya teman-teman, ini kelihatannya agak susah, kita pakai bantuan pinset. Ini aku dibantu sama Pak Su ya. Nah, ini sembari ditekan pakai obeng ya, biar agak kendor gitu, karena ini agak nyelempitnya susah. Kalau agak ditarik gitu susah ya, benangnya harus ditekan pakai obeng, tapi pelan-pelan aja, takutnya nanti ada bagian yang rusak. Jadi nekannya pelan aja, sembari kita bersihkan bagian sisa-sisa benangnya yang masih tersisa di bagian rotarinya ya. Nah, memang agak susah ya, biasanya diakibatkan dari menjahit benda-benda keras gitu, cepet banget spoolnya rusak ya. Nah, ini kita pasang lagi pada bagian kap geriginya. Ini kita pasang bautnya, sembari kita pasin ya teman-teman. Kita pasin, dan waktu memasang spool harus bener ya teman-teman. Nanti aku contohin cara pemasangan spoolnya ya, karena pemasangan spool yang salah juga bisa mengakibatkan kerusakan pada bagian rotari bawah sini ya teman-teman, atau menyebabkan benang menggumpal. Ini kita balik lagi, kita agak jaga ini ya, jaga kapnya biar nggak jatuh dengan kita tekan kayak gini, sembari bautnya kita kencengin.
Jadi kalau aku pasang sendiri agak kewalahan ya, jadi ini dibantu sama partner partner sejati. Ini balik lagi ke permasalahan mesin jahit ya teman-teman. Nah ini kita udah bersihin sampai bersih ya. Ini kita sembari pasang lagi bagian kap rotari mesinnya. Kalau masih dirasa bagus nggak usah diganti ya, ini cuma berkarat aja tapi masih berfungsi, jadi ini nggak ada yang aku ganti, cuma aku bersihkan di bagian sisa-sisa benang yang masih menyangkut di bagian rotarinya ya. Jadi posisi benang spoolnya itu nyangkut, yang bikin menggumpal benang bawah ya, benang bawah jahitannya itu menggumpal. Nah ini sembari kita pasang bautnya sampai benar-benar kenceng, biar kapnya itu nggak mudah lepas ya, atau waktu menjahit itu nggak kelotakan gitu, atau sekrupnya itu nggak nyangkut di kain. Nah pastikan benar-benar kenceng. Nah kalau udah kenceng kayak gini, ini tinggal kita pasang spoolnya ya. Ini aku contohin, ini untuk pemasangan spool scotchnya seperti ini. Ini aku lepas lagi, aku contohin untuk cara pemasangan spoolnya yang benar. Untuk pemasangan spoolnya, untuk pemasangan scotchnya, dia mendatar seperti ini ya, pintunya itu mendatar. Ini kita lepas dulu untuk scotch dan spoolnya. Untuk pemasangannya benangnya seperti ini, posisinya ditarik itu ke belakang ya. Nah kita langsung pasang, atau kalian boleh cek di video aku sebelumnya cara pemasangan spool yang benar ya. Kelihatannya sepele tapi itu rawan banget ngerusak jahitan ya. Nah kalau udah, kita tinggal pasang sepatu mesinnya. Ini kita agak kendorin dulu bautnya. Ini kita pasang sepatu mesinnya, kita kencengin bautnya. Pastikan benar-benar kenceng ya masang bautnya ya, biar waktu ngejahit itu sepatunya itu nggak copot. Nah kalau udah, tinggal kita pasang ujung sisa benangnya ini ke lubang jarum ya teman-teman. Nah ini nggak aku rapetin, takutnya kecepit bikin benang spoolnya nggak jalan ya, agak dilonggarin sedikit bagian kapnya yang bawah. Nah ini kita masukkan sisa benangnya ke lubang jarum. Nah kita tarik seperti ini, kita ke belakangin ya benangnya. Nah ini kita coba mulai ngejahit. Nah kita ngejahit. Nah biasanya kalau masih belum nganyam kayak gini, itu ada bagian tensinya yang kendor ya. Ini belum menganyam ya, jahitannya itu belum berfungsi normal. Ini aku coba jahit lagi. Nah ini udah lumayan bagus, tapi bawahnya masih ada yang kendor, jadi ada bagian tensinya yang harus kita kencengin ya teman-teman. Ini kita rapikan sisa benangnya. Ini kita atur skrup yang bagian pengencang benangnya ya, di bagian sini. Ini kita putar ke kanan dikit aja, pelan-pelan muternya, jadi kita sambil ngerasain kalau jahitannya udah enak, udah stabil gitu, pasti buat ngejahit juga rasanya beda ya teman-teman. Nah ini kita coba lihat untuk hasil akhirnya. Ini dia untuk hasil akhirnya, jadi jahitannya benar-benar udah nganyam normal ya, nggak ada bagian yang loncat lagi, jahitannya benar-benar rapi di bagian depan, dan di bagian belakang benangnya juga stabil, nggak ada bagian yang loncat maupun benang yang menggumpal. Ini yang sebelumnya ya, benangnya itu nggak mau menganyam dan jahitannya loncat-loncat seperti ini. Bagian belakang kita bisa lihat nanti ya, bagian belakangnya itu menggumpal seperti ini. Nah semoga video ini dapat bermanfaat. Apabila kalian suka dengan tutorial ini, jangan lupa dukung channel ini dengan tekan like, subscribe, follow, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapat pemberitahuan dari video terbaru aku. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah dukung channel ini. Semoga channel ini dapat terus berkembang dan memberikan edukasi seputar dunia menjahit.
Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Thank you for watching. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.